Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 4 Juni tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bisa mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diberi judul Maria dan diambil dari bacaan Injil Lukas, pasalnya yang pertama ayat 38 sampai 39. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Maria yang merupakan seorang wanita yang dikaruniai, yang dianugerahi oleh Tuhan untuk dapat melahirkan bayi Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas pasal yang pertama dan yang kedua memperlihatkan kepada kita kehidupan Maria yang dipenuhi dengan iman, bahkan sejak usianya masih muda. Dan dalam kisah Maria, kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya tentu bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika Maria didatangi oleh malaikat dan Tuhan memberikan sebuah nubuatan kepada dia. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 18, kita bisa melihat bagaimana seorang malaikat juga datang kepada seorang imam yang bernama Zakaria. Dia adalah seorang imam, namun dia tidak dengan mudah bisa menerima, bisa memahami, bahkan dia mengalami kesulitan untuk mempercayai firman yang disampaikan malaikat itu. Sebaliknya, Maria tidak menunjukkan keraguan ketika dikunjungi oleh malaikat. Tanggapan Maria ketika dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah kalimat yang begitu indah. Dan ini juga merupakan suatu tanggapan yang Tuhan rindukan untuk hadir di dalam diri kita. Respon yang Tuhan rindukan untuk juga muncul di dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Maria seorang gadis desa yang biasa-biasa saja, namun dia bisa memiliki iman yang besar kepada Allah. Kehidupan Maria merupakan kesaksian bagi banyak orang yang biasa saja, tetapi ternyata dapat dipakai untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Allah tidak memandang berdasarkan posisi di dalam kehidupan kita, strata sosial, latar belakang kita, dan hal-hal yang lain. Tetapi dari hati yang rindu, hati yang mau dibentuk bagai bejana yang berguna di tangan Allah. Maria ketika dia mempersembahkan dirinya, maka dikatakan Roh Kudus turun ke atasnya, menaungi dia. Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Tidak ada yang dapat menggantikan kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi sebuah bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup penuh dengan Roh Kudus seperti Maria, kita akan menjadi pribadi yang dari hari ke hari terus-menerus mencari kehendak Allah. Dalam bacaan kita tadi, di ayat yang selanjutnya, ketika Maria sudah mempersembahkan dirinya sebagai hamba Allah,
Maria langsung berangkat dan berjalan menuju ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Di sana dia mengunjungi saudaranya yang bernama Elisabet untuk Maria mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya itu menjadi sebuah hal yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar hayalan. Ketika seseorang mendapatkan sebuah nubuatan, sering kita menjadi orang-orang yang bermalas-malasan atau hanya menunggu sampai nubuatan itu terpenuhi. Tetapi tidak dengan Maria. Dia menjadi seorang wanita yang aktif terus-menerus mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sekalipun Maria sudah mendapatkan nubuatan yang jelas, dia tidak hanya berpangku tangan untuk menjalankan tugas dan misi yang telah dia dapatkan. Dia menjadi seorang wanita yang aktif untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia menjadi manusia yang terus-menerus mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat meneladani Maria untuk menjadi seorang yang mau beriman teguh kepada Tuhan, tidak dengan menjadi seorang yang pasif, hanya berpangku tangan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu janji Tuhan digenapi, tetapi kita juga harus aktif untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus aktif mencari kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kita harus aktif terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih pada saat ini Tuhan telah mengingatkan kami untuk boleh belajar seperti Maria yang punya iman yang kokoh kepada Tuhan, yang terus aktif untuk menjadi pribadi yang semakin hari berkenan di hadapan Tuhan, yang terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik, serupa dengan Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.